Oke ya, teman-teman, sekarang kita mengerjakan soal UAS fisika. Jadi soalnya itu adalah sebuah bola pejal bermasa 5 kilo menggelinding tanpa slip di atas bidang datar dengan kecepatan 2 meter per sekon. Diketahui jari-jarinya itu 8 cm, maka hitunglah kecepatan sudut bola pejal tersebut. Jadi ada 4 pertanyaan: kecepatan sudut bola pejal, momentum sudut, energi kinetik translasi, dan energi kinetik rotasi, gitu ya. Jadi kita jawab dulu dari yang A ya, teman-teman. Kita tulis seperti biasa, jawab ya. Jawab. Zoom dulu ya. Kita tulis dulu diketahuinya biar mudah kita tahu. Kita tahu nih berarti masanya 5 kilo. Jadi kita bisa tulis M sama dengan 4 berapa? 5 deh. 5 kilo ya. 5 kilo ya, teman-teman. 5 kilo gitu ya. Terus menggelinding tanpa slip. Kecepatan V, kecepatan relasi ya. V-nya itu 2 meter per sekon. Gitu ya. Sama jari-jarinya R gitu sama dengan 8 cm. Udah, kita udah tulis diketahui dulu nih ya. Udah langsung. Yang ditanya apa nih? Kecepatan sudut bola pejal tersebut. Jadi yang nomor 1 ini rumusnya mudah nih sebenarnya. Teman-teman tinggal kita masukin omega gitu ya. Kan yang ditanya adalah kecepatan sudut. Itu berarti omega yang A ya, berarti kita tulis yang A gitu. Omega sama dengan V per R. Berarti kita masukin nih. V-nya berapa? 2 per R. R-nya itu berapa? 8 cm. Tapi kita harus ganti nih 8 cm ini jadi meter. Berarti berapa? 8 kali 10 pangkat minus 2 meter gitu ya. Di sini per 8 kali 10 pangkat minus 2. Nah ya udah, hasilnya berapa ini? Coret-coret, sini 4 ya. Berarti 1/4. 1/4 kali 10 pangkat 2 ya. Berapa itu? 1/4 itu 0,25 dikali 100 berarti 0,25 ya. Kali 100. Hasilnya adalah hasilnya itu 25 radian per sekon gitu ya. Itu untuk yang A. Yang B, momentum sudut bola terhadap pusat massa bola. Jadi yang B itu yang ditanya momentum sudut. Ya udah, berarti yang B yang ditanya itu momentum sudut. Momentum sudut kita tahu dia itu L ya. Dengan L rumusnya itu adalah inersia dikali omega gitu. Nah, tapi kan kita belum tahu nih inersianya berapa ya. Ya udah, kita cari dulu ya sama-sama ya inersianya itu berapa. Nah, untuk kasus yang ini ya teman-teman, bola pejal. Jadi masing-masing benda itu sebenarnya punya inersia sendiri. Jadi ada rumusnya sendiri-sendiri. Tapi untuk yang ini rumusnya itu inersia sama dengan 2/5 M dikali R kuadrat gitu ya. Pasti berapa ini inersianya? 2/5 dikali 5 dikali 8 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat gitu ya. Berapa nih? Coret-coret. Kita ketemu hasilnya 16. Bukan ding. Ini kita kuadratin dulu ya keluarnya. Berarti 8 kuadrat 64. Berarti sini 2 dikali 64 kali 10 pangkat
minus 4 gitu ya. Berarti kita punya hasilnya 128 kali 10 pangkat minus 4. Nah, itu untuk inersianya. Berarti ya udah, kita tinggal kaliin aja sama omega gitu ya. Berarti kita cari lagi tadi ya. Ini kita tandain nih. Set ya. Oke, berarti di sini ya. Berarti L sama dengan inersia dikali omega tadi kan, sama dengan 128 kali 10 pangkat minus 4 dikali sama omega tadi berapa? 25 ya. Ya, berapa itu? Coba kita hitung. Ya, 128 dikali 25 ya. 3200. Berarti kita punya hasilnya itu 3200 ya. Dikali 10 pangkat minus 4. Nah, berarti hasilnya 0,32 kilogram per meter kuadrat gitu ya. Ya. Jadi satuannya itu kilogram meter kuadrat per sekon gitu. Yang B udah kejawab nih. Sekarang kita jawab lagi yang lainnya. Kita kasih garis dulu deh. Kita di sini ya. Soalnya adalah energi kinetik translasi. Wah, energi kinetik translasi kita tahu ya. EK biasa tuh. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Yang C berarti C nih. C gitu ya. EK translasi gitu ya. Kita bisa EKT gitu. Rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, ya udah tadi kan kita tahu masanya itu 5 gitu ya. Kecepatannya 2. Berarti ya udah setengah gitu ya. Setengah dikali 5 dikali 2 pangkat 2 gitu ya. Jadi hasilnya 5/2 dikali 4 gitu. Coret-coret 2 hasilnya 10 joule. Nah, untuk yang D itu ditanya energi kinetik rotasi. Oh, berarti kita bisa tulis EK rot gitu ya. EK rotasi. Di yang D sini ya. EK rot. Nah, EK rotasi ini setengah dikali inersia dikali omega kuadrat gitu ya. Udah, tadi kan kita sama-sama tahu nih. Kita tadi sama-sama dapat inersianya itu sebesar 128 kali 10 pangkat minus 4 ya. Dengan omeganya tadi 25. Berarti kita langsung aja. Setengah dikali 128 kali 10 pangkat minus 4 ya. Dikali sama 25 kuadrat gitu ya. Kita bisa coret 64 gitu ya. 25 kuadrat. Berarti 64 kali 10 pangkat minus 4 dikali 625 ya. 25 kuadrat. Berapa itu? Coba kita hitung pakai kalkulator. 64 dikali 625. 40.000. Jadi 40.000 dikali 10 pangkat minus 4. Coret 1, 2, 3, 4 ya. Berarti hasilnya 4 joule. Oke gitu buat nomor 1. Untuk soalnya seperti ini ya cara-caranya untuk mengerjakan soalnya. Oke, ini ada soal 2
dua buah kawat yang terbuat dari bahan berbeda, punya panjang 2 meter. Pada salah satu ujung kawat dibebani dengan beban bervariasi dengan ujung kawat lainnya digantung pada titik yang tetap. Grafik masanya digantungkan pada kawat. Dan kedua kawat mempunyai penampang yang berbentuk lingkaran dengan luas penampangnya itu sama-sama 1 mm kuadrat gitu ya. Ya udah, kita jawab aja nih. Langsung, tentukan modulus yang. Oke, kita jawab bareng-bareng. Jawab dulu, kita tulis dulu sini. Jawab gitu ya. Jawab. Oke. Ini berarti kita apa dulu yang kita cari? Modulus yang ya. Modulus yang itu kita bisa tulis Y atau kita tulis E gitu. Ya. Kita tulis E aja gitu ya. Berarti E atau modulusnya itu rumusnya adalah tegangan dibagi sama regangan gitu ya. Atau kalau kita jabarin lagi, tegangan itu punya rumus F per A dibagi sama regangan, yaitu rumusnya delta L per L ya. Ya udah. Sebelum itu kita tulis dulu nih apa aja yang ada di informasinya itu ya. Kita cari dulu F-nya itu berapa. Kan F-nya kita tidak tahu F-nya itu berapa. Di F-nya itu kita lihat dari grafik ya. Kalau kita lihat dari grafik, kita tahu sama-sama kalau F itu rumusnya M dikali G. Rumusnya F itu M kali G. Nah, berarti ya udah mudah ya. Kita mengacu ke grafik ini nih. Grafik ini masanya itu yang kita ambil nih untuk kawat S. Untuk kawat S kita ambil aja masanya 10 ya, dikali sama gravitasi gitu 10. Ya udah, kita kerjain lagi bareng-bareng sini. Oke. Berarti dengan F-nya itu ini kita kotakin dulu ya. F-nya M dikali G dengan A-nya sama-sama 1 mm kuadrat. Delta L sama dengan 1 mm ya. Delta L-nya dari mana? Nah, delta L-nya kita bisa lihat dari sini nih. Nih, kan kita mau menghitung kawat S nih ceritanya. Oh, tapi karena di kawat T-nya juga sama-sama di grafik ini yang 1 mm, jadi kita bisa tulis dua-duanya delta L-nya 1 mm gitu ya. Karena di grafiknya udah jelas. Nah, dengan panjangnya tadi berapa? Di soal kan ada panjangnya itu 2 meter ya. Ya udah, kita cari dulu untuk kawat. Berarti ini kawat S gitu ya. Kita tulis aja sini ya. Kawat S ya. Kawat S. Jadi gimana? Kita cari dulu buat kawat S ini. Untuk kawat S ini F-nya itu berapa? Berarti kita cari dulu tadi kan. F-nya itu kan M kali G. Berarti masanya itu tadi di grafik itu 10 dikali sama gravitasi 10. Jadi hasilnya itu 100 ya Newton gitu ya. Nah, untuk kawat T gitu ya. Kawat T itu tadi masanya 5 dikali sama gravitasi 10, berarti dia itu besarnya 50 Newton gitu ya. Ya udah, kita udah ada tahu F-nya untuk S itu berapa, untuk T itu berapa. Ya udah, kita cari aja di sini berarti. Kita cari satu-satu dari yang S dulu ya. Gitu ya. Ini untuk yang S. Berarti E sama dengan
F per, ini kita naikin ke atas ya L-nya, F dikali L dibagi A dikali delta L ya. Jadi kita masukin aja tadi. Untuk yang S berapa? 100 dikali 2 per A-nya itu 1 mili. Berarti kalau 1 A-nya itu 1 mm kuadrat, berarti kalau kita ubah ke meter kuadrat, berarti kan dia naik 3 ya. Berarti naik 3 berarti 10 pangkat minus 6 ya. 10 pangkat minus 6 gitu. Dikali delta L. Delta L-nya berapa? Delta L-nya itu tadi kita tahu 1 mm ya. Jadi dikali 1 mm. Milimeter naik lagi. Pindah ke meter. Berarti kali 10 pangkat minus 3 ya. Ya udah. Dihitung-hitung hasilnya ketemu 200 kali 10 pangkat 9 Newton per meter pangkat 2 gitu ya. Dan sekarang kita cari lagi untuk yang S tadi udah ketemu, sekarang kita cari yang T gitu ya. Kita ganti warna hitam nih, biar beda. E sama dengan, kita tulis lagi gitu ya, F dikali L per A dikali delta L ya. F-nya itu dia 50 dikali 2 ya, per A-nya itu 10 pangkat minus 6 karena sama tadi, dikali sama 10 pangkat minus 3 ya. Untuk delta L-nya kan sama tadi. Nih, sama nih. Kita bisa lihat di sini nih, delta L-nya sama pada titik ini. Nah, ya udah. Kita lanjut lagi nulisnya. Ya udah, berarti di sini hasilnya itu adalah 100 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Ini untuk jawaban ya A. Ya. Ini untuk jawaban ya A. Ini jawabannya A. Untuk jawabannya B. Ini untuk yang A. Berarti untuk yang B ya, kita ganti slide dulu biar bersih. Oke, untuk yang B, soalnya jika kedua kawat tersebut disambung pada salah satu ujungnya sehingga menjadi kawat yang panjangnya 2L, dan selanjutnya kawat digantungi beban bermasa 10 kilo. Berapa pertamaan panjang total gabungan kawat ini? Oke teman-teman, buat yang B, kita biar mudah ya, kita ilustrasikan dulu nih. Gimana sih gambarnya itu kan? Bingung nih kadang. Apa sih maksudnya gitu? Mari kita gambar aja coba. Di sini, set gitu ya. Ini kawat yang pertama. Aduh, gak lurus ya. Ini kita anggap aja ini kawat yang T. Kita anggap lagi yang sini yang S gitu ya, sambungannya. Set. Dikasih beban nih. Dengan bebannya 10 kilo nih. M gitu ya. Ini 10 kilo. 10 kilo. Nah, itu ditanya pertambahan panjang total. Tadi kan kita tahu nih, sama-sama kita tahu bahwa modulus yang tadi kita kerjain itu, modulus yangnya adalah untuk yang kawat ini, kawat T gitu ya, misalnya ini kawat S gitu ya, ini E-nya, untuk yang S itu adalah 2 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Yang satunya itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2 ya. Ya udah, kita hitung aja gimana caranya, karena untuk pertambahan panjang totalnya itu jadi
Prinsipnya itu gini ya, delta L total gitu. Delta L total ya sama dengan delta L1 ditambah delta L2 gitu ya. Dengan beban yang sama gitu. Ya udah, kita langsung hitung aja ya teman-teman. Kita langsung tarik ke bawah sini ya. Kita hitung. Oke, jadi delta L1 kita pakai yang S ya. Kita pakai delta L1 itu yang S. Atau kita bisa langsung tulis begini aja untuk kedua-duanya. Kita ini untuk yang S ya gitu. S. Ini untuk yang T gitu ya. T gitu. Ya udah, kita bisa tulis ya langsung di sini F1 gitu ya. L1 per E1A1 ditambah F2 L2 per E2A2 gini. Buat teman-teman yang nggak tahu ini rumusnya dari mana, rumusnya ini sebenarnya dari rumus modulus yang itu. Jadi pada rumus modulus yang ini kan E gitu ya. E itu F L per delta L dikali A gini ya. Nah, ini pindah ke sini yang bagian ini pindah ke sini gitu. Jadi ketemu rumusnya seperti itu ya. Dihapus dulu. Oke, berarti dengan F1 dengan F1-nya yang sama. Kenapa sama nih? F1, F2 sama. Pada kasus ini F1 sama dengan F2 gitu ya. Nih. Pada kasus yang ini F1 sama dengan F2. Kenapa? Karena bebannya sama gitu ya. Kenapa? Karena beban sama. Karena bebannya sama. Jadi ya udah, kita coba cari F-nya itu berapa sih? Berarti kan sama dengan gitu ya. Kita bisa tulis aja sama dengan M dikali G gitu ya. Berarti sama dengan F1 sama dengan F2-nya itu berarti sama dengan 10 dikali sama 10 nih. Gravitasi sama dengan 100 ya. Nah, clear ya buat F1 F2-nya. Berarti kita bisa meringkas ya. Di sini kita tulis saja F ya. Karena sama kita keluarin gitu ya. Dengan L-nya sama. Atau kita bisa tulis L-nya itu 2L gitu ya. F sini dikali L. Karena L-nya sama ya. L-nya itu kan tadi udah dikasih tahu di soal kalau panjangnya itu sama. Dibagi sama nih ya, ini dalam. Nah, A-nya sama. Di soal A-nya itu juga sama. Berarti kita bisa tulis gini ya. Kita ringkas. Berarti di sini sisanya 1 per E1 ditambah 1 per E2 gitu ya. Oke. Jadi kita langsung pindah ke sini. Set. Oke. Set garis itu ya. Oke. Jadi kita tadi tahu kan rumusnya itu delta L sama dengan F dikali L per A seper E1 tambah seper E2 gitu ya. Ya udah. Kita masukin tadi F-nya berapa? 100 dikali L. L-nya itu tadi dikasih tahu di soal yang B itu jadi 2L, berarti 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2 per A-nya berapa? Kita tahu tadi ya, A-nya itu 10 pangkat minus 6. Karena A-nya masih sama yang tadi. Tinggal seper E nih, berarti seper E1. E1 itu adalah yang S ya. Kan kita tadi sepakat yang bagian 1 itu yang S, yang bagian yang 2 itu yang T. Berarti yang bagian S itu berapa? 2 dikali 10 pangkat 11 ya. Ditambah 1 per 10
pangkat 11 sih gitu ya. Ya udah, di sini mudah aja, berarti kan ini hasilnya itu 4 kali 10 pangkat 8 ya. Berarti 10 pangkat 8. Sininya ini dihitung, ini nih bagian ini teman-teman hitung sendiri, nanti hasilnya itu adalah 3/2 kali 10 pangkat 11 gitu ya. Berarti di sini kita bisa coret 2 gitu. Hasilnya ketemu 6 dikali 10 pangkat, sini minus 11 ya, karena di bawah sini naik ke atas. Jadi jawabannya itu 6 dikali 10 pangkat minus 3 gitu ya. Atau kita bisa tulis 0,006 meter. Atau kita bisa tulis juga nih, delta L nya itu berubah sepanjang 6 mm gitu ya teman-teman ya. Jadi ini jawaban untuk yang B. Ini jawaban yang B gitu ya. Lupa tadi tulis B gitu. Oke, jadi ini jawaban yang B gitu teman-teman. Ini jawabannya A. Ini jawaban yang B gitu. Oke, kita lanjut. Ada soal lagi, yaitu suatu wadah diisi dengan air dengan rho sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3, dan raksa dengan rho-nya itu 13.600 kg per meter pangkat 3 ya. Dan keduanya tidak bercampur. Selanjutnya, sebuah kubus tembaga pejal dengan panjang rusuk 10 cm dimasukkan ke dalam wadah. Teramati hanya 40% volume kubus berada di dalam air dan sisanya berada di dalam raksa. Oke, yang A, gambarkan diagram gaya pada kubus. Yang B, hitunglah gaya apung total yang dialami oleh kubus dari kedua jenis fluida. Yang C itu tentukan massa jenis kubus. Oke, kita bisa langsung cari aja ya teman-teman ya. Kita bisa langsung cari. Kita pertama itu seperti biasa kita tulis dulu jawab ya. Jawab. Oke, kita langsung aja. Tadi kita tahu bahwa rho air itu, ini gambarkan diagram gaya ya. Jadi kita tinggal gambar aja gitu ya teman-teman ya. Kita gambar nih. Pertama kita bikin dulu nih wadahnya. Ya, nih ya. Berarti kita bikin aja wadah kotak gini ya. Ya bikin gini ya. Di sini air ini ya. Mana ya, warna biru ya. Bikin aja nih. Perbatasannya gini ya. Kalau raksa itu kita anggap aja warnanya oranye ya. Kita anggap yang oranye ini raksa. Kenapa raksa di bawah nih? Teman-teman tahu nggak? Kenapa yang di bawah itu raksa bukan air? Jawabannya itu karena raksa itu punya massa jenisnya lebih berat. Nah, jadi yang lebih berat itu yang ada di bawah gitu. Kita anggap aja yang biru ini air ya. Yang oranye tadi kita anggap aja itu raksa. Udah, di sini kita gambar aja balok kotak nih. Karena dia tadi 40% yang ada di air, terus sisanya itu ada di raksa, berarti begini ya. Jadi kita harus gambarin itu lebih banyak yang nyemplung di raksa gitu. Ya udah, diagram gayanya itu udah kita kasih aja. Yang ke atas itu adalah gaya apung FA gitu ya. Yang ke bawah itu gaya berat ya, W. Udah, nomor 1 yang A udah selesai gitu ya. Berarti yang B sekarang B itu yang ditanya apa sih? Hitunglah gaya apung total ya. Gaya apung total berarti ditanya FA ya. Total ya. Tanda tanya gitu ya. Nah, kita tulis aja di sini. FA itu apa sih sebenarnya?
Fa itu kan terdiri dari yang punya air sama yang punya raksa ya. Berarti di sini kita tulis aja rho air gitu ya, rho A V air. Wah, VA aja lah biar cepet ya. Rho A kali VA dikali gravitasi gitu ya. Rho GV atau rho VG sama aja. Terus kita ditambah ya, karena dia itu nyemplungnya di antara air sama raksa gitu ya. Jadi ditambah gitu. Tambah rho raksa dikali V raksa dikali gravitasi gitu ya. Dikali gini ya. Kali gini ya. Ya udah. Tapi sebelum itu kita kan nggak tahu nih ya V-nya itu berapa nih. VA-nya itu berapa gitu kan. Tanda tanya ini masih tanda tanya ini. Kedua V ini masih tanda tanya. Kita nggak tahu nih. Ya udah kita cari dulu gitu ya. Kita cari dulu V itu asalnya dari mana ya. Jadi V itu kan kita tahu nih. Tadi R-nya itu ya. Ini kita pakai tinta warna biru nih. R sama dengan 10 cm ya. Ya udah. Sini kita mau cari semuanya dalam ukurannya meter ya. Berarti kita ubah nih 10 cm ini berapa meter? 0,1 ya. 0,1 meter. Berarti untuk menemukan volume kubus ini apa rumusnya? Sisi kali sisi kali sisi ya. Berarti 0,1 kali 0,1 kali 0,1 ya. Berarti hasilnya itu adalah 0,001 meter kubik gini ya. Ya udah. Untuk airnya itu kita tulis di sini ya. Pakai warna hijau. V air gitu ya. Tadi yang cemplung di air berapa? 40% ya. 40% dikali 0,001 ya. Untuk yang V raksa gitu ya. 60% ya. Kali 0,0. Udah, kita cari kita hitung ketemu nih hasilnya. Oh, berarti yang V airnya itu sebesar 4 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 3. Yang di sini berarti saya 6 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 3. Gitu ya. Ya udah, kita langsung tulis saja berarti ya di sebelahnya. Kita drag aja ke atas ini. Set. Kita kecilin dulu, kita tulis di sini. Ini kita batasin ya. Set. Gini lah. Oke, di sini berarti kita tadi udah tahu nih, udah V air, VR ya. Jadi udah. Ini mudah berarti ya. Kita tinggal tulis lagi ya. Tulis aja nih. FA total gitu ya. Sama dengan rho air tadi ya. Kita langsung masukin aja nilainya. Rho airnya berapa? Berarti di soal itu ada 1000 dikali sama V air tadi berapa? Air berarti 4 kali 10 pangkat minus 4 kali 4 kali 10 pangkat minus 4 gitu ya. Dikali lagi sama 10 karena gravitasi ya. Ditambah gitu. Ditambah sama yang raksa berapa? 13.600 ya teman-teman. Dikali 6 kali 10 pangkat minus 4 dikali lagi sama 10. Udah. Ini teman-teman bisa hitung sendiri pakai kalkulator gitu ya. Atau kita bisa hitung manual nih. Mudah nih cara hitung manualnya. Ini coret, koma gitu ya. Ini sini 4 ditambah 13,6 dikali 6. Itu hasilnya 81,6. Jadi kalau kita tambahin itu hasilnya 85,6
Newton gitu ya teman-teman. Buat yang B-nya mudah, gini doang. Ini untuk yang B. Jadi yang A tadi itu udah ya, diagram gaya aja. Terus yang B, yang B-nya gaya apung total itu 85,6 Newton. Sekarang kita yang C, tentukan massa jenis kubus. Wah, ini nih. Massa jenis kubus. Oke, massa jenis kubus itu berapa ya? Nah, pada kondisi ini ya, pada kondisi kubusnya seperti ini, dia itu punya keadaan di mana W sama dengan FA gitu ya. Kenapa? Karena dia itu nggak tenggelam tapi nggak terapung. Jadi itu dia melayang gitu ya, melayang di dalam air gitu ya, di antara air sama raksa gitu ya. Jadi ya udah, ini mudah kan, dengan rumus W sama dengan FA gitu kita bisa cari nih yang C. Kita perbesar biar mudah menulisnya. Yang C gitu ya, C gitu ya, yang C. W sama dengan FA. Berarti W itu rumusnya apa? M dikali G kan. Nah, kita harus tahu M itu pecahan rumusnya apa gitu kan. Ini M dikali G sama dengan FA gitu. FA nya kita udah punya ya, jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi lah, nggak usah pecah-pecah gitu, pusing. Nah, M ini diturunkan, dipecah gitu rumusnya, jadi rho dikali sama V ya, rho benda V benda gitu ya, dikali gravitasi gitu ya, gravitasi sama dengan FA gitu ya. Nah, yang ditanya rho benda gitu ya, jadi rho benda sama dengan FA per VB dikali gravitasi gitu ya. Berarti kita punya nih tadi hasilnya 85,6 per VB. Volume bendanya berapa tadi? Kita kan tadi udah ngitung nih. Volume bendanya di sini. Nih, volume bendanya 0,01 kali 10 0,001 meter pangkat 3. Berarti udah kita tinggal masukin nih. Nol koma nol satu dikali 10 gitu ya. Itu berapa nih teman-teman? Hasilnya adalah, kita hitung coba, 0,001 dikali 10 ya. Wah, 0,01 berarti sini 85,6 ya. 85,6 per 0,01, atau kita bisa tulis aja, gini aja nih. Berarti ini dicoret lah, kita jangan kayak gini nulis ya, biar mudah. Berarti kita tulis aja ini dikali 10 pangkat minus 2 gitu ya, 10 pangkat minus 2 tadi kan 0,01. Jadi hasilnya berapa? 85,60 gitu kali 10 pangkat 2, berarti 8.560 kilogram per meter pangkat 3 gitu. Gitu ya jawaban untuk yang nomor C. Gitu. Jadi untuk soalnya seperti ini, cara pengerjaannya itu simple sebenarnya, seperti ini aja gitu ya. Oke, ada sebuah soal lagi, soal UAS juga. Jadi sebuah katrol dihubungkan dengan dua buah balok bermasa 0,2 kg dan 0,1 kg melalui seutas tali yang tidak mulur dan massa talinya dapat diabaikan seperti gambar yang samping ini.
Katrol berjari-jari 10 cm dan momen inersia katrol adalah 10 pangkat minus 3 kg meter kuadrat. Tentukan A. Diagram gaya benda bebas pada M1, M2 dan katrol. Oke. Jadi pada gambar ini, oke, kita langsung jawab aja ya. Jadi kita oke, ini ya. Di yang ini kita zoom dulu. Kita buat oke, jadi kita gambar ya. Kita gambar dulu. Kita gambar ya. Set gitu ya. Set. Kepanjangan. Ini gitu ya. Sini gitu ya. Nah, ini untuk M1 untuk M2 gitulah ya. Nah, jadi untuk diagram benda bebasnya itu ada yang mengarah ke atas sini dan mengarah ke bawah sini. Yang mengarah ke atas itu adalah tegangan tali gitu ya. Yang ke bawah itu gaya berat. Berarti di sini ada W2, sini W1 ya. Sini T1. Nah, kalau kita lihat lagi, nah ada tuh kan katrol ini pasti bergerak gitu ya, entah ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, kita melihat dari soalnya bahwa di soalnya itu M1 lebih berat daripada M2. Jadi otomatis katrolnya pasti bergerak ke kiri dong ya. Berarti ada lagi nih. Berarti dia arah ke sini. Ini ntar arahnya ini ya. Arah dari katrolnya seperti itu. Jadi untuk A ini, jawabannya A ini simple ya. Ini jawabannya A. Sekarang kita jawab yang B. Ini agak panjang ya untuk yang B. Yang B itu percepatan masing-masing balok dan arah geraknya. Oke. Jadi yang ditanya itu percepatan dari M1 dan M2 ya. Dari balok 1 dan balok 2 ya. Nanti kita jawab di sini ya. Set. Jawab. Jadi dalam katrol ini ada dua jenis ya. Jadi ada yang ada dua jenis gerak gitu, ada yang translasi sama rotasi. Jadi kita cari dulu yang translasinya gitu ya. Sekarang ini translasinya kita hitung. Translasi dari rumus dasarnya itu kan sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, ini untuk yang kita cari untuk yang bagian sini dulu ya. Bagian balok 1. Jadi kita tahu yang mengarah sesuai dengan sesuai dengan jalurnya itu, sesuai dengan arah geraknya itu kan W ya. Berarti di sini untuk yang satu, ini kan satu ya, kita bikin satu ini ya. M1A1 gini. Berarti di sini W1 dikurangin T1 gitu ya. Sama dengan M1-nya berapa tadi? 0,2 dikali A ya. Ya udah, W itu berasal dari mana sih? W itu kan dari M1 dikali G gitu ya. Kurang T1 dengan 0,2 A ya. Ya udah. Dengan seperti itu kita tahu M kali G berarti kan tadi 0,2 dikali 10 berarti 2 ya. Berarti di sini 2 minus T1 sama dengan 0,2 A. Jika kita pindah-pindah ruas ketemu hasilnya T1 sama dengan 2 dikurangi dengan 0,2 A. Ini untuk persamaan 1. Ini baru untuk yang pertama ya. 1 gitu. Nah, untuk yang kedua kita cari lagi nih sama sigma F2
sama dengan M2A. T sigma F dalam posisi yang balok kedua, yang bagian ini, yang bagian kedua ini yang mengarah sesuai dengan arah geraknya itu yang mana? T2 ya tentunya ya. Berarti di sini kita terbalik gitu ya. Istilahnya terbalik dibandingkan sama yang benda pertama. Berarti kita bisa tulis nih T2 dikurangin W2 sama dengan M2A ya. Udah dimasukin W2 nya 0,1 dikali 10 langsung ya, biar cepet. T2 dikurangin 1 ya. Dari mana? Dari 0,1 dikali 10 gitu, sama dengan M nya 0,1 dikali A gitu. Berarti T2 sama dengan 1 ditambah 0,1 A. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah ini sudah selesai nih yang bagian translasinya. Jadi kita sekarang cari yang rotasinya di bagian katrolnya itu ya. Nah berarti kita cari yang rotasi nih. Sekarang kita cari yang rotasi. Yang rotasinya itu rumusnya sigma tau sama dengan inersia dikali alfa gitu ya. Nah kita tahu di gambar ini, sini aja ya. Di sini sigma tau itu adalah momen gaya gitu ya. Momen gayanya itu berarti R dikali F ya. Berarti di sini kita tulis lagi. Berarti di sini sigma R dikali F gitu ya. Sama dengan inersia dikali alfa. R dikali F, F-nya kita ganti dengan T1 sama T2. Nah, pada gambar ini arahnya kemana? Yang lebih besar itu T1 atau T2? Dengan mengarah ke kiri. Jadi dengan mengarah ke kiri ini posisinya lebih besar T1 ya. Jadi kita bisa tulis T1 dikurang T2 gitu. Karena arahnya dari kanan ke kiri. Berarti udah kita tulis di sini. Tadi ya, berarti R T1 dikurang R T2 gitu ya. Inersianya tadi ada di sini ya. Inersianya 10 pangkat minus 3 ya. Nih, inersianya dengan jari-jari 10 cm. Atau kita bisa tulis jari-jarinya itu 0,1 meter. Jadi kita masukin aja inersianya 10 pangkat minus 3 ya. Alfanya itu kita ganti jadi A per R ya. Berarti di sini jadinya R dalam kurung T1 minus T2 ya. Bisa seperti ini ya. Sama dengan 10 pangkat minus 3 A per R ya. Ini pindah ke atas ini ya. Jadi hasilnya itu setelah kita pindahkan jadi R kuadrat T1 min T2 sama dengan 10 pangkat minus 3 A. Ya udah kita masukin. R nya tadi berapa? 0,1 berarti 0,1 kuadrat ya. 0,1 kuadrat. T1 kita tadi punya nih. T1 nya itu 2 minus 0,2 A. 2 minus 0,2 A gini ya. Dikurang sama yang T2. T2 nya berapa nih? Oh kita punya nih. T2 nya itu 1 ditambah 0,1 A. Berarti ini ya. Berarti kita tulis ya. Berarti 1 tambah 0,1 A gitu ya. Sama dengan 10 pangkat minus 3 A. Ini 10 pangkat 1 jadi 10
kita bisa tulis aja ini. Jadi 10 pangkat minus 2 ya. 2 dikurangi 1, 1 ya. Minus 0,2 dikurangi 0,1 minus 0,3 A ya. Sama dengan 10 pangkat minus 3 A. Ini kita bisa coret. Set. Set. Jadi 10 pangkat minus 1. Jadi hasilnya 1 dikurang 0,3 A sama dengan 0,1 A gitu ya. Ya udah, kita dapat hasil. Kita pindah kanan kiri gitu ya. Jadi 1 sama dengan 0,4 A, atau kita bisa tulis juga A sama dengan 2,5 gitu ya, meter per sekon kuadrat. Aduh, salah nih ya. Meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Per sekon kuadrat gitu ya. Oke, jadi untuk nomor 2 arahnya ke situ. Oke, ini baru A-nya ya. Itu baru A-nya. Berarti dengan mengetahui A-nya itu arahnya ke bawah sini, kita gambar di mana ya? Kita gambar di katrolnya langsung deh ya. Oke, jadi kita gambar di katrol langsung. Nah, kan karena arahnya dari sini ke sini ya teman-teman ya. Berarti untuk balok 1 kita bisa tulis nih. Balok 1 atau benda 1 ya. Kita bisa tulis aja benda 1. Benda 1 gini ya. Benda 1 arahnya ke bawah, sini arahnya ke bawah. Arah ke bawah dengan percepatannya itu 2,5 meter per sekon kuadrat. Sedangkan benda 2 arahnya ke atas ya, dengan percepatannya minus ya. Percepatannya itu minus gitu ya. 2,5 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Susah juga ya nulis. Meter per sekon kuadrat gini ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, geraknya jadi seperti itu. Jadi ini adalah jawaban untuk soal dengan tipe yang seperti ini. Ini untuk yang B ya. Lupa ditulis tadi. Ini untuk yang B.